Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas tentang sukses. Diskusi kita hari ini atau bahasan kita hari ini saya beri judul Memahami Sukses. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah kampus yang berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang lokasinya berada di Yogyakarta. Kita mulai memahami sukses oleh Aristiono Nugroho, Lektor Kepala Associate Professor Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tahun 2021. Kita mulai dari pandangan Annie Sweeney. Beliau mengatakan, define success on your own terms, achieve it by your own rules, and build a life you are proud to live. Yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya kira-kira definisikan kesuksesan dengan cara Anda sendiri, capai dengan aturan Anda sendiri, dan bangunlah kehidupan yang Anda banggakan untuk dijalani. Jadi, kalau menurut Annie Sweeney itu, yang harus mendefinisikan kesuksesan itu kita sendiri. Jadi, tiap orang memiliki definisi suksesnya masing-masing. Definisikan kesuksesan dengan cara Anda sendiri, capai dengan aturan Anda sendiri. Sesudah kita mendefinisikan sukses menurut kita, maka kemudian kita harus mencapainya dengan aturan atau dengan ketentuan atau dengan komitmen atau dengan kegiatan atau dengan tindakan atau dalam bahasa yang agak linear begitu, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kita sendiri. Jadi capailah sukses dengan memanfaatkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kita sendiri. Kemudian sesudah itu bangunlah kehidupan yang membanggakan menurut kita, karena kita pikir kita sudah sukses dalam perspektif kita. Tentu saja kita tidak boleh membabi buta dalam konteks ini karena sebetulnya ada definisi sukses yang universal, yaitu ketika kita berhasil membangun kesejahteraan, artinya kita tidak membebani orang lain dengan beban-beban kehidupan kita, kemudian kita bisa memberi manfaat bagi orang lain, dan kita bisa mendukung harmoni sosial. Itulah definisi sukses yang universal, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pembanding, menjadi acuan ketika kita mendefinisikan sukses dalam definisi kita sendiri. Kemudian sekarang mari kita lihat sukses menurut Colin Powell. There are no secret to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Jadi, menurut Colin Powell, rahasia sukses itu nggak ada. Sukses itu tidak rahasia. Tidak ada hal-hal rahasia yang membuat orang menjadi sukses. Menurut Colin Powell, sukses adalah hasil dari persiapan, jadi ada persiapannya, preparation, kemudian kerja keras, hard work, dan belajar dari kegagalan. Itulah yang kemudian membuat seseorang sukses. Kita ulangi, menurut Colin Powell, yang membuat seseorang sukses adalah persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Kemudian, mari kita lihat sukses atau yang berkaitan dengan sukses menurut pandangan David Brinkley. David Brinkley mengatakan, a successful man is one who can lay a firm foundation with the brick others have thrown at him. Saya ulangi, a successful man is one who can lay a firm foundation with the brick others have thrown at him. Yang kalau diterjemahkan secara bebas, kira-kira artinya adalah orang yang sukses adalah orang yang dapat meletakkan dasar yang kokoh dengan batu bata yang dilemparkan orang lain kepadanya. Saya ulangi, orang yang sukses adalah orang yang dapat meletakkan dasar yang kokoh dengan batu bata yang dilemparkan orang lain kepadanya. Jadi,
kalau kita melihat pandangan David Brinkley ini, kalau kita ingin sukses, kita harus bersiap menerima lemparan, dengan tanda kutip begitu, sesuatu, mungkin cacian, mungkin cemoohan dari orang lain, yang kemudian berbekal cemooh dan cacian dari orang lain itu, kemudian kita meletakkan dasar-dasar yang kokoh, fondasi yang kokoh untuk membangun kesuksesan kita. Kemudian mari kita lihat sukses atau yang berkaitan dengan sukses menurut Jim Rohn. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Mari kita bedah. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, dalam hal ini sukses, jika Anda benar-benar ingin sukses, maka Anda akan menemukan jalannya untuk sukses. Dengan catatan Anda benar-benar ingin sukses. Maka kemudian pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku Anda kerahkan untuk menuju sukses. Jika tidak benar-benar, jika tidak sungguh-sungguh untuk mencari sukses, jika tidak sungguh-sungguh menginginkan kesuksesan, maka Anda akan menemukan alasan. Mengapa gagal? Mengapa tidak sukses? Maka ada 1000 alasan yang bisa Anda rumuskan. Misalnya Anda ingin menjadi pengusaha besar, kemudian tidak sukses, kemudian Anda akan memberi alasan bahwa Anda gagal jadi pengusaha besar karena faktor ini, faktor itu, dukungan ini, dukungan itu, dan lain sebagainya, yang kemudian kesalahannya Anda timpakan pada orang lain. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Kemudian, mari kita lihat pandangan dari Joseph Campbell. We must be willing to let go of the life we have planned, so as to have the life that is waiting for us. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang telah kita rencanakan, agar memiliki kehidupan yang menanti kita. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang telah kita rencanakan. Boleh jadi karena rencana kita ternyata tidak sesuai dengan konteks kekinian. Boleh jadi karena rencana kita ternyata tidak update dengan situasi terakhir. Boleh jadi karena rencana yang kita susun ternyata tidak tepat dalam menuju kesuksesan. Maka kita harus rela melepaskannya agar kita memiliki kehidupan yang menanti kita, yaitu kesuksesan. Sekarang mari kita lihat pandangan Winston Churchill. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. Sukses adalah tersandung dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Jadi, orang-orang yang sukses adalah orang yang berkali-kali gagal, tetapi dia tidak kehilangan antusiasme, dia tidak kehilangan semangat, dia tidak kehilangan ruh untuk menjadi orang yang sukses. Dia terus berusaha untuk berjuang mencapai sukses, meskipun berkali-kali tersandung dari kegagalan ke kegagalan berikutnya. Dia terus berusaha karena pada akhirnya, orang sering bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mari kita lihat pandangan berikutnya dari Zig Ziglar. Do not be distracted by criticism. Remember the only taste of success some people get is taking a bit out of you. Jangan terpengaruh oleh kritik. Ingat, satu-satunya rasa sukses yang didapat beberapa orang adalah menyakiti Anda. Jangan terpengaruh oleh kritik. Jadi kalau Anda sedang berjuang menuju sukses, jangan terpengaruh oleh kritik. Jika kritik itu konstruktif, terima untuk menjadi bagian dari ikhtiar memperbaiki kehidupan agar menjadi sukses. Jika ternyata kritik itu destruktif, abaikan. Ingat, satu-satunya rasa sukses yang didapat beberapa orang adalah menyakiti Anda. Bagi orang lain, sukses mereka adalah ketika ia berhasil menyakiti Anda, ketika ia berhasil menggagalkan kesuksesan Anda. Itulah pandangan dari Zig Ziglar. Sekarang mari kita lihat pandangan dari Samuel Johnson. Great works are performed not by strength, but perseverance. Great works are performed not by strength, but perseverance. Samuel Johnson.
Pekerjaan besar tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi ketekunan. Ada beberapa jenis kegiatan, termasuk dalam konteks ini sukses, yang seringkali tidak dilakukan dengan kekuatan yang nampak begitu, tetapi dia dilakukan dengan penuh ketekunan. Misalnya ketika seseorang, kita ambil contoh, seseorang ingin menyelesaikan studi S3-nya. Boleh jadi dia tidak memiliki biaya yang cukup, boleh jadi dia tidak begitu punya waktu untuk belajar sebagaimana orang lain belajar, boleh jadi banyak keterbatasan-keterbatasan lain, tapi karena dia tekun terus-menerus untuk melaksanakan kegiatannya, maka pada akhirnya ia sukses menyelesaikan pendidikan S3-nya. Inilah yang dimaksud oleh Samuel Johnson, great works are performed not by strength, but perseverance. Kemudian mari kita lihat pandangan dari Orrin Woodward. Winners see the dream and develop plans while the rest see the obstacle and develop justification. Pemenang melihat mimpi dan mengembangkan rencana, sementara sisanya melihat hambatan dan mengembangkan pembenaran. Jadi, menurut Orrin Woodward, ada kalanya orang-orang yang gagal sukses itu karena mereka selalu melihat hambatan pada setiap ikhtiar dan kemudian mengembangkan pembenaran, membuat alasan bahwa ia gagal karena ini, ia gagal karena itu, dan semua yang disalahkan adalah pihak dari luar dirinya, maka itulah orang-orang yang gagal. Sebaliknya, orang-orang yang sukses melihat mimpi dan mengembangkan rencana untuk mengkonstruksi, untuk membangun, untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Pemenang melihat mimpi dan mengembangkan rencana, sementara sisanya melihat hambatan dan mengembangkan pembenaran. Berikutnya, mari kita lihat pandangan dari Dwayne "The Rock" Johnson. Be humble, be hungry, and always be the hardest worker in the room. Bersikaplah rendah hati, lapar, dan selalu jadilah pekerja yang paling keras dalam ruangan. Dwayne "The Rock" Johnson. Bersikaplah rendah hati, sehingga kemudian kita mengerti bagian-bagian mana dari diri kita harus kita perbaiki. Lapar, pengertian lapar di sini adalah lapar dalam hal melaksanakan kebajikan, lapar dalam hal pengetahuan, lapar dalam hal memperbaiki diri. Dan selalu jadilah pekerja yang paling keras, menjadi pekerja yang paling keras di antara kawan-kawan yang ada di dalam satu ruangan, artinya di antara kawan-kawan yang sedang bersama-sama bergerak maju. Maka itulah kunci menuju sukses. Kemudian mari kita lihat pandangan Albert Einstein. Those who have the privilege to know have the duty to act. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk mengetahui, memiliki kewajiban untuk bertindak. Perhatikan kalimatnya. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk mengetahui. Ketika kita semua sudah mengetahui tentang sukses, sudah mengetahui bagaimana sukses seharusnya dicapai, bagaimana seharusnya pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kita dikelola agar menjadi sukses, maka itu disebut sebagai mereka yang memiliki hak istimewa untuk mengetahui. Ketika kita berhasil mengetahui, berarti kita telah memiliki hak istimewa. Hak istimewa itu ada kompensasinya berupa kewajiban. Dalam hal apa? Kewajiban untuk bertindak. Artinya kalau kita sudah mengetahui ilmu tentang sukses, maka kita harus bertindak sukses. Berikutnya Gonzalo Arzuaga. Beliau mengatakan, if you have the ability to dream it, trust in your ability to make it happen. Jika Anda memiliki kemampuan untuk memimpikannya, percayalah pada kemampuan Anda untuk mewujudkannya. Jika kita berhasil memiliki kemampuan untuk memimpikan, untuk merencanakan sesuatu, dalam hal ini kesuksesan, maka percayalah pada kemampuan kita untuk mewujudkannya, kemudian berikhtiarlah mulai dari pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kita, kemudian manfaatkan segenap infrastruktur dan sumber daya yang ada di sekitar kita agar kita menjadi sukses, dan kemudian setelah sukses, manfaatkan kesuksesan itu untuk membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Sekarang mari kita lihat Brian Tracy. People with clear, brightened goals accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.
Orang-orang dengan tujuan tertulis yang jelas mencapai jauh lebih banyak dalam periode waktu yang lebih singkat daripada yang dapat dibayangkan oleh orang-orang selain mereka. Di sini Brian Tracy mengingatkan kita untuk menulis. Tuliskan konsep, tuliskan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang akan kita laksanakan dalam rangka menuju sukses, karena itu akan jauh lebih efektif dibandingkan orang-orang yang tidak mampu menuliskannya. Berikutnya, mari kita lihat pandangan Steve Jobs. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become. Milikilah keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Mereka entah bagaimana tahu Anda benar-benar, mereka entah bagaimana bisa tahu bahwa Anda benar-benar ingin menjadi apa. Jadi pada intinya Steve Jobs mengingatkan kita untuk memiliki keberanian mengikuti kata hati dan intuisi. Jadi dengan catatan kita harus berbekal pengetahuan, rasionalitas yang cukup, dan experience yang cukup, pengalaman yang cukup, pemahaman yang cukup agar kemudian kita bisa mengikuti kata hati dan intuisi kita yang berada dalam koridor rasio, berada dalam koridor pengalaman-pengalaman baik yang selama ini kita lakukan, dan itu yang kemudian bisa menjadi bekal untuk menuju kesuksesan. Heart and intuition. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.